Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Fitri Ramadhani dengan NIM 23080310243 dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pasar uang dan pasar modal. Nah, kali ini saya mau membahas tentang pengertian pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, instrumen. Yang ketiga, ada fungsi. Yang keempat, ada ciri-ciri. Yang kelima, ada perbedaan. Yang terakhir, ada keuntungan. Apa sih pasar uang itu? Pasar uang merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Transaksi yang dilakukan di pasar uang sendiri bisa dilakukan secara sendiri atau juga bisa dilakukan melalui perantara atau broker. Transaksi peminjaman dana yang dilakukan di pasar uang juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisar 1 hari hingga 1 tahun maksimal. Cari tahu tentang pasar modal yuk. Pasar modal secara luas merupakan sebuah tempat bertemunya investor dan emiten. Investor dalam pasar modal merupakan pihak yang memiliki dana, sedangkan emiten merupakan pihak yang biasanya berasal dari badan usaha yang membutuhkan modal. Pasar modal cenderung menawarkan pendanaan jangka panjang. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal biasanya berupa saham, obligasi, serta reksadana. Di luar itu, pasar modal juga memiliki instrumen lainnya seperti exchange, traded fund atau ETF, dan derivatif. Pasar uang dan pasar modal terdapat beberapa instrumen loh, belajar bareng yuk. Jadi, di sini instrumen pasar uang itu ada seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, call money, sertifikat deposito. Nah, sedangkan instrumen pasar modal sendiri yaitu ada saham, obligasi, dan reksadana. Fungsi pasar uang dan pasar modal itu apa aja sih? Nah, fungsi pasar uang yaitu sumber pembiayaan sebagai instrumen investasi, partisipasi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan fungsi pasar modal sendiri yaitu sebagai sarana pemerataan pendapat, sebagai sarana menambah modal usaha, yang ketiga sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Bagaimana ya ciri pasar uang dan pasar modal itu? Nah, kali ini saya akan membahas tentang ciri pasar uang dan pasar modal. Nah, ciri pasar uang sendiri itu terdapat yang pertama, pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat. Yang kedua, tidak berorganisir. Yang ketiga, instrumennya itu jangka pendek. Yang keempat, hasil yang rendah dan dari risiko pasar uang itu sendiri. Sedangkan ciri pasar modal yaitu yang pertama, penghubung antara penabung dan investor. Yang kedua, bertransaksi dalam dana jangka panjang. Yang ketiga, memanfaatkan perantara. Yang keempat, peraturan dan regulasinya itu menurut pemerintah. Slide berikutnya yaitu membahas tentang perbedaan pasar uang dan pasar modal. Perbedaan pasar uang dan pasar modal sendiri itu dapat dibedakan menjadi 3 perbedaan. Yang pertama, perbedaan pasar uang dan pasar modal terkait jangka waktu dan kelola. Meskipun menawarkan transaksi pembiayaan yang berjangka, pasar uang dan pasar modal memiliki perbedaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Sedangkan pasar modal menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Meskipun memiliki perbedaan terkait jangka waktunya, baik pasar uang dan pasar modal sama-sama dikelola oleh pihak profesional yang dapat menjamin aktivitas investasi Anda berjalan dengan lancar.
Nah, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal berdasarkan otoritas tertinggi. Pasar uang dan pasar modal sama-sama berfungsi dalam ranah ekonomi, namun keduanya memiliki perbedaan dari sisi otoritas atau pengawas tertingginya. Pasar uang diatur oleh Bank Sentral dan di Indonesia yang memiliki otoritas atau atas pasar uang adalah Bank Indonesia. Untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di bursa efek. Perbedaan ketiga dari pasar uang dan pasar modal yaitu dilihat dari segi resiko. Membicarakan tentang resiko, sebagai sarana dari investasi baik pasar uang dan pasar modal menawarkan resiko yang beragam. Meskipun begitu, investasi di pasar uang akan menawarkan profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Resiko yang lebih rendah ini juga berkaitan dengan penanaman modal yang cukup rendah di pasar uang. Kita dapat mulai berinvestasi di pasar uang dengan modal yang terjangkau, sedangkan pasar modal menawarkan profil resiko yang lebih fluktuatif. Salah satu instrumen instrumen pasar modal yang berpotensi memiliki risiko yang relatif tinggi di antara lainnya adalah saham. Tentunya di antara keduanya pasti terdapat keuntungan di dalamnya. Cari tahu tentang keuntungannya yuk. Jadi keuntungan investasi pasar uang dan pasar modal yaitu keuntungan investasi pasar uang. Pergerakan nilai stabil. Saat kita pertama kali memulai berinvestasi baik di pasar uang dan pasar modal, tentu saja kita menginginkan pergerakan nilai aset yang stabil, sehingga bisa menerka-nerka terkait kapan kita akan mendapatkan keuntungan secara finansial yang baik. Dengan menawarkan pergerakan nilai aset yang cenderung stabil, investasi di pasar uang mungkin merupakan sarana investasi yang cocok bagi kita sebagai pemula. Diketahui bahwa pasar uang menawarkan pergerakan sekaligus peningkatan nilai aset yang stabil hingga 5% setiap tahunnya. Keuntungan investasi pasar uang yang kedua yaitu tingkat likuiditas tinggi. Dengan menawarkan skema penanaman modal jangka pendek, pasar uang juga menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi. Dengan kata lain, kita bisa dengan mudah mencairkan keuntungan bahkan modal yang sudah kita tanamkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu mulai berinvestasi di mana saja. Berbeda dengan pasar modal, kita bisa mulai berinvestasi di pasar uang tanpa harus keluar rumah. Investasi pasar uang ini biasanya dikelola oleh pihak bank, sehingga kita hanya perlu menghubungi pihak bank untuk bertransaksi. Bahkan kini kita juga berinvestasi di pasar uang secara digital dengan akses internet. Keuntungan di investasi pasar modal. Yang pertama, dapat digunakan sebagai jaminan. Jika kita terdaftar memiliki aset investasi yang berasal dari pasar modal, kita dapat memanfaatkan kepemilikan tersebut sebagai jaminan dalam pengajuan utang. Di Indonesia, agunan saham termasuk dalam praktik yang sah untuk digunakan sebagai agunan atau jaminan utang. Yang kedua, tingkat keuntungan yang relatif tinggi. Dengan berinvestasi di pasar modal, kita memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tinggi. Keuntungan finansial ini tidak hanya bersifat pada kenaikan modal yang Anda miliki atau capital gain, tapi kita juga berhak mendapatkan dividen dari investasi yang kita miliki. Yang ketiga adalah pilihan instrumen yang beragam. Sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, pasar modal menawarkan beragam pilihan instrumen investasi. Banyaknya pilihan modal ini akan memberi keuntungan dalam memudahkan kita untuk menemukan instrumen investasi mana yang cocok dengan kepribadian kita. Oke, kali ini kalian sudah tahu tentang pasar uang dan pasar modal, fungsi, ciri-ciri, perbedaan, keuntungan, instrumennya dari melihat video saya yang barusan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.